Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan, taruhan saya. Kenapa? Dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, kemudian teknologi yang tinggi, nggak akan ada orang yang berani jahat. Pernyataan pelantikan oleh Gubernur Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Rabu, 28 Mei 2025, saya Gubernur Jawa Barat dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya adalah pesan khusus yang saya sampaikan. Apabila saudara-saudara tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, maka saya minta saudara untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingannya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Fakta integritas. Saya, nama Purwanto, menyatakan sebagai berikut. 1. Akan melaksanakan target kinerja sesuai dengan tugas dan kewenangan saya dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila saya tidak dapat melaksanakannya dengan baik, maka saya siap mengundurkan diri dan atau menerima konsekuensi. 2. Akan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan menghindari pertentangan kepentingan. Subang, 28 Mei 2025. Pembuat pernyataan Purwanto, ditandatangani. Istirahatkan. Saya nggak usah pakai MC, udah tahu harus hari ini harus terus ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Bupati Subang yang saya hormati, Pak Dandim, Pak Wakapolres, Kasat Serse, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Sekda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan seluruh para pegawai serta manajemen PT Surya Cipta dan manajemen PT BYD. Saya mengucapkan terima kasih. Hari ini kita bersama-sama untuk melakukan ikrar sumpah jabatan bahwa kita berkomitmen mendorong kemajuan Jawa Barat. Pertama, meninggalkan berbagai ego yang bersifat personal, kemudian masuk ke wilayah tujuan dan cita-cita kita. Semua orang harus bekerja yang baik, maka tidak ada kalimat jam kerja. Jam kerja itu formal. Saya tidak penting jam kerja, Pak. Kenapa? Kita bisa masuk jam 7, keluar jam 3. Tapi itu semua tidak ada arti kalau tidak ngapa-ngapain. Yang diperlukan itu langkah-langkah out of the box, menyelesaikan problem. Saya tugas kepala PU. Masuk ke sini, saya tadi lihat jalan bergelombang. Kemudian ini kawasan industri.
Jangan sampai ada persepsi di mata publik investor Indonesia dan investor nasional, pemerintah Indonesia, pemerintah Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Subang tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Sehingga masuk kawasan industri jalannya bergelombang. Saya minta kepala PU nggak usah ngomong proyek, kita cari duitnya, dalam waktu 2 minggu jalannya sudah rapi, berbeton dan dilebarkan. Itu cara kerja. Ini cara, Pak. Yang kedua, kalau saya tidak berimajinasi lawan premanisme, lawan ormas-ormas yang menjadi alat bagi orang, gitu kan, yang sifatnya preman. Bukan ormas dilawan, tidak. Ormas baik juga banyak. Tapi ormas yang sifatnya preman. Ya, sifat preman ini ya harus dilawan, jangan dibiarkan. Kenapa selama ini mereka berani? Karena semua orang takut. Kenapa semua orang takut? Nggak tahu. Takutnya kenapa? Kata orang Sunda, tong ingis ku bisi, tong rempan ku sugan. Dari dulu orang takut sama kunti. Dari dulu orang takut sama genderuwo. Dari dulu orang takut sama kelong wewe. Pertanyaannya adalah, ada nggak orang yang mati dimakan kunti? Kan nggak ada. Nah, ketika pemerintah mengambil tindakan, ketika pemerintah memutuskan, ternyata nggak ada tuh. Bisa selesai, rapi, tertata, beres. Nah, ini diperlukan cara tindak out of the box untuk melakukan tindakan dan mengambil resiko dari sebuah tindakan. Maka saya memilih menjadi pemimpin yang mengambil resiko terhadap setiap tindakan. Nah, karena mengambil resiko, konsekuensinya dalam pikiran kita hanya satu, mengabdi, titik. Nggak udah lagi ada yang berpikir yang lain. Sudah, mau apa lagi? Nah, karena itu, maka dari sekarang, saya tadi ngomong kepala Satpol PP. Saya bilang gini, saya nggak mau lagi ada pegawai numpuk. Saya itu paling nggak suka lihat pegawai datang gubernur penuh. Ngapain? Artinya, kalau setiap pemimpin datang, di situ penuh dengan pegawai, itu cermin pegawai nggak ada gawainya. Harusnya apa? Nggak usah penuh. Orang sudah ada jobnya masing-masing. Itu saking nggak ada job. Nah, kenapa saya kalau melakukan tindakan pembongkaran dan sejenisnya nggak mau ngelibatin banyak orang? Karena terlalu banyak orang yang ngumpul dibanding orang kerja. Bongkar bangunan, ASN penuh. Tapi lu nggak bongkar nama Satpol PP. Satpol PP nanti mau palu-palu aja. Kan ini mindset. Saya sudah membangun mindset dari dulu. Oh, kalau pergi ke sini harus bawa palu, harus bawa gergaji, harus bawa. Ini yang dibutuhkan. Nah, jadi kita bergerak itu berdasarkan kebutuhan. Nah, sekarang tahap pertama kita adalah premanisme di kawasan industri sudah clean, sudah bersih. Tahap kedua adalah infrastruktur. Tahap ketiga adalah pegawai negeri, pejabat negara, siapapun dia tidak boleh menjadikan industri menjadi objek untuk cari duit. Tapi dia harus didorong untuk berjalan dengan cepat, berproduksi dengan cepat, melahirkan orang untuk bekerja. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa nyiapin lapangan kerja dalam jumlah banyak. ASN ada batasannya, P3K ada batasannya, dan kemudian negara juga ada batasannya. Karena keuangan kalau disedot oleh pegawai terus, kapan membangunnya? Maka yang berikutnya adalah mendorong lapangan kerja. Di mendorong lapangan kerja ini, maka tugas negara satu, mempermudah regulasi, jangan dipersulit. Perizinan harus cepat. Bila perlu orang nggak ada konsultan, siapin konsultannya oleh pemerintah. Itu caranya. Nah, kemudian rapat-rapat harus diperpendek, harus dipercepat. Lahir keputusan harus cepat. Gubernurnya, bupatinya harus secara teknis detail, ngerti masalah, bagaimana mengurai masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah. Setelah itu berikan jaminan untuk memberikan jaminan pada investor, kamu jalan, set jawab, kamu jalan, set tanggung jawab, selesai Pak. Saya udah nggak tahu berapa pabrik di Jawa Barat hari ini bisa berjalan dengan kalimat saya, kamu jalan, saya tanggung jawab. Jalan Pak. Pusingnya industri oleh siapa? Datang kelompok orang, 10 orang, ngajukan audiensi, ini masalahnya ini, lama. Besoknya datang lagi, audiensi lagi, ini lagi masalahnya, lama. Masalahnya tidak selesai, audiensinya menghabiskan masa orang untuk waktunya untuk bekerja. Karena di Indonesia ini problemnya satu, bekerja itu mudah di Indonesia itu, yang susah itu adalah menanggapin orang yang mengomentari orang kerja, itu Indonesia. Untuk itu harus jalan.
Dan yang berikutnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Dandim, Pak Dan Ramil, dan seluruh jajaran yang memberikan supporting terhadap perjalanan industri ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Polres Subang, Pak Waka, Pak Kasat Serse, yang melakukan tindakan-tindakan cepat dalam menangani aksi premanisme. Kalau di tempat lain hanya ditahan kemudian pulang lagi, di sini P21. Artinya bukti premanismenya bisa diuji di pengadilan. Tepuk tangan dong, ini keren. Kenapa? Saya udah ngomong tadi ke teman-teman Kemenko Polkam. Saya bilang kalau tidak berproses P21, maka dilepas lagi, berarti premanisme bukan pidana. Ini catatan penting. Loh, kalau bukan pidana ngapain ditangkap? Ditangkap ini berarti ada unsur pidana. Nah, tetapi pemerintah harus memikirkannya apa? Mereka yang tidak terbukti pidana tapi ikut-ikutan bergelombol dengan mereka menjadi preman, berarti pemerintah harus membuat ruang kesadaran. Maka nanti barak militer, barak Polri itu adalah barak untuk merubah pikiran manusia jadi dari buruk jadi baik, dan kita juga harus mendorong dia untuk bekerja dan menyiapkan lapangan kerja. Karena premanisme bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Sehingga nanti mereka cocoknya lapangan kerjanya apa? Kalau misalnya gagah, orangnya pemberani, nekat, ya jadi security. Kan bisa jadi nanti preman-preman yang gagah pemberani itu ya sudah didik jadi security. Jadi tenaga pengaman resmi, dilatih oleh negara, dididik. Nanti bisa jadi kalau sekarang banyak anak-anak sekolah lulusan barak TNI, kemudian di sekolahnya sekarang jadi duta kedisiplinan, kemudian jadi duta paskibra, ya nanti preman-preman direkrut, kemudian dididik, mereka menjadi duta keamanan negara. Tetapi bukan orang nggak berguna jadi duta, tapi yang disebut duta itu adalah mereka bisa dididik, dilatih, diarahkan, dan memiliki profesionalisme sebagai seorang security. Kan keren. Nah, ini kan penting. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya keamanan perbankan. Kan saya otokritik ke Pak Dirut. Jadi Kasat Serse ini ke saya menyampaikan bahwa dia sudah meminta untuk menyerahkan barang bukti ini ke kepala cabang. Tapi kepala cabangnya menjawabnya harus ke legal, harus ke sini. Kebetulan ngeluhnya ke saya. Karena ngeluhnya ke saya, ya sudah serahin aja sekalian. Nah, maksud saya bahwa dalam dunia manajemen kepala cabang yang seperti ini nggak boleh dipakai. Kenapa? Nggak punya inisiatif, nggak berani ngambil resiko. Karena pemimpin itu kalau ingin besar dia harus ngambil resiko. Sehingga saya jujur aja hari ini nggak boleh ketemu saya, nggak boleh datang. Saya bilang kenapa? Jangan datang ketika masalahnya sudah selesai. Tinggal ada panggungnya, tampil paling duluan. Tapi ketika ada masalah sembunyi. Saya nggak suka orang seperti itu. Nah, jadi orang tuh harus berani ngambil resiko. Terakhir, ini jajaran P dan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Pertama, UPT, gitu kan? Kalau terlalu luas diperbanyak. Kalau terlalu luas, kan sekarang ada 6 UPT. Kalau terlalu luas diperbanyak. Tetapi menurut saya manajemen itu harus sedikit. Yang kedua, di setiap UPT itu nanti ada satu mobil yang khusus menangani PJU. Oke, satu. Dua, mobil yang PJU ini juga harus bisa menangani kerusakan CCTV. Yang kedua, mobil yang khusus mengurus persoalan kebersihan. Bagaimana ketersediaan mesin potong rumput, bagaimana ketersediaan mesin untuk mobil naik ke atas, benerin spanduk yang sobek, cabut spanduk yang sudah tidak layak lagi, potong tiang-tiang billboard segala macam yang tidak berizin dan merusak estetika jalan. Ini. Yang ketiga, harus punya divisi perbaikan. Rekrut tenaga outsourcing itu tukang tembok, tukang ngaduk. Caranya bagaimana? Caranya di PU bikin anggaran semen, anggaran pasir. Jadi drainase yang batunya lepas, jangan nunggu proyek berikut. Lakukan perbaikan sejak sekarang. Karena saya keliling kemanapun, saya tidak menemukan drainase jalan provinsi yang mulus. Semuanya tidak berfungsi, semuanya pada copot, semuanya tidak terawat. Tiang-tiang baligo yang dendek saya nanjak dari Subang ke arah Lembang itu tiang papan reklame dari
Jasara Harja itu begini, papan petunjuk yang arah Ciater kanan kirinya nggak jelas. Indonesia ini negerinya berantakan banget, Jawa Barat ini. Nah, untuk itu saya nggak mau lagi ke depan begitu. Kepala PU nanti harus keliling, motivasi kepala UPT-nya. Di setiap UPT nanti ada tenaga kebersihan yang setiap hari monitoring jalan yang kotor, rumput yang tinggi. Yang kedua, setiap hari dia melakukan perbaikan terhadap yang rusak, tembok yang copot. Yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap jalan yang bolong. Nggak usah nunggu lagi nanti turun anggaran pemeliharaan. Selama ada, perbaiki sekarang. Kenapa? Karena rata-rata pemeliharaan jalan turunnya adalah bulan November, kemudian bulan Oktober pada saat hujan deras. Saya sering menemukan kasus di Provinsi Jawa Barat sebelum jadi gubernur adalah melakukan perbaikan jalan, penambalan jalan dengan hotmix pas hujan deras. Nanti nggak boleh. Saya detil, Pak. Nah, yang berikutnya adalah di setiap UPT ada satu mobil ambulan. Untuk apa? Menolong orang yang korban kecelakaan plus tenaga medisnya. Yang keempat, di setiap UPT, di setiap sekian kilometer jalan provinsi harus ada mobil derek. Kemacetan timbul tuh mobil mogok, sudah jalannya curam, mobilnya tua, muatannya besar, timbul kemacetan. Selama kemacetan itu ada berapa orang yang mengalami stres? Kenapa? Keterlambatan. Selama kemacetan itu ada berapa mobil yang menghabiskan bahan bakar? Saya nggak mau begitu. Jadi nanti ada patroli pengendali jalan. Buat apa kita setiap hari? Ada patroli pengendali jalan di situ. Setiap UPT ada unit yang memonitor seluruh jalan, pergerakan mobil terlihat, di mana problemnya, di mana macetnya, maka unit reaksi cepat itu turun datang. Kecelakaan turun ambulan, mobil mogok turun lagi mobil derek. Mobil dereknya jangan bayar, sudah kita tanggung saja. Kenapa? Ingat, supir itu menderita ketika mobilnya mogok, duit tidak punya, BBM sudah habis, bayar biaya mobil untuk derek berapa? Saya ini pengalaman yang begitu. Saya jadi gubernur, saya dulu cita-cita ini akan saya rapihkan, ini akan saya bereskan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini cita-cita saya ke depan. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur, itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan, Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital, Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari itu tinggal dipijit knop set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan, taruhan saya. Kenapa? Dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, kemudian teknologi yang tinggi, nggak akan ada orang yang berani jahat. Tahu, maling tidak pernah datang pada tempat yang terjaga. Maling selalu datang pada tempat yang terlena. Setiap bahasa, saya selalu bahasa lihat di Polres itu sidik sakti indra waspada. Ini penting, itu harus bisa mengendalikan itu. Jadi di kita ini fungsi drone kapan? Video. Jadi lamun aya acara, drone itu di mana-mana. Kenapa? Pejabatnya pengen ada videonya dari drone. Nah ini penting. Nah terakhir ini Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini
tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja gitu loh. Kalau disebut raja boleh, tapi kerjanya harus cekatan. Nah, tetapi ini yang harus dilakukan. Ini prinsip-prinsip dasar termasuk kelautan. Kelautan segera membuat konsep 2 minggu lagi kami akan MOU dengan TNI Angkatan Laut. Targetnya adalah tidak ada sampah di pantai, tidak ada sampah di sungai, bebas Jawa Barat dari limbah dan pencemaran lingkungan. Dan kemudian menjadikan laut itu sebagai halaman rumah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini langkah-langkahnya dan tidak boleh lagi karena saya mah awewe, sudah bisa, nggak bisa. Karena sudah jadi pejabat tidak lagi ngomong perempuan dan laki-laki. Anda setara dengan laki-laki. Jadi kalau keluar jam 12, keluar jam 1, nggak ada urusan dengan status perempuan. Kenapa? Anda hari ini pejabat dan sudah mengklaim diri bahwa perempuan dan laki-laki sama. Artinya melaksanakan tugas dan kewajiban juga sama. Kerja saya ada kerja teknis, dan jadi yang terakhir tidak boleh lagi ada anggaran kajian-kajian di dinas, kajian ini, kajian ini. Saya tadi sudah meminta ahli yang sekolah dari Jerman, tolong, saya bilang, rubah kajian produk kajian-kajian di Provinsi Jawa Barat jadi energi, jadi buku kajian dirubah jadi energi, karena itu hasil kajian nggak tahu sudah berapa ratus miliar itu uangnya. Semuanya harus taktik, teknis, kita nggak punya banyak waktu, dan kemudian kita hari Jumat ini 100 hari, dan 100 hari ini nanti harus termonitor. Yang berikutnya adalah posting media sosial hanya satu, pekerjaan. Tidak boleh posting-posting yang lain di luar pekerjaan. Harusnya adalah produksi. Produksinya adalah produksi apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan ceritakan kepada masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat, lihat apa yang dilakukan dan apa hasilnya. Baik dan buruknya masyarakat yang menilai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja. Bekerjanya mulai detik ini Anda sudah bekerja. Lakukan langkah-langkah cepat dan penanganan. Tak ada waktu lagi kita untuk leha-leha, rileks, santai, karena dibimbing dengan saya berarti diajak untuk berlari. Dan kemudian apakah kita memilih berlari atau maraton? Saya milih berlari saja. Kenapa? Maraton nanti takut ketinggalan. Dan apakah berlari akan kehabisan napas? Tidak, karena kita adalah energinya energi alkalin, bukan energi batu baterai yang mudah rapuh dimakan oleh hujan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.